Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma lijabah ala hadhihi al-Fatihah. Hamba-hamba Allah, shaimin dan shaimat. Kali ini kita akan mulai mempreteli sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran, mulai dari ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ini kita bahas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim terdapat 3 nama Allah, yaitu Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini mengisyaratkan bahwa ketika kita sedang memiliki satu hajat, sedang punya keperluan, hendaknya kita memohon kepada Allah dengan menyebutkan namanya. Allah pernah berfirman di dalam suratul A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha fadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu semua kepada Allah dengan nama-nama yang baik itu. Ini yang kita kenal dengan istilah Al-Asma'ul Husna. Kita diajari dan diperintah oleh Allah agar supaya jika berdoa kepada Allah melibatkan atau menyebut nama-nama Allah yang baik tadi. Kita juga sering mendengar hadis seperti yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari ini, di mana Rasul mengatakan, lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahida la yahfazuha hadun illa dakhulal jannah. Nanti ada pada teks lain, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, dan pada satu redaksi man ahsaha dakhala jannah. Di sini menggunakan lafaz la yahfazu ahadun illa dakhala jannah wa huwa witrun yuhibbul witr. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. La yahfazu, tidak menghafal. Ha akan asma, akan tis'ah wa tis'un. Siapa ahadun seseorang illa dakhala, kecuali masuk ke siapa ahad al-jannah, akan surga. Allah memiliki 99 nama, siapa orang yang menghafalnya akan masuk surga. Biasanya para ulama memerinci yang 99 yang terkenal itu, yang biasa kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam seterusnya, itu didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Tetapi hadis itu oleh para ulama dikomentari sebagai bukan hadis sahih. Saya ingin tampilkan di sini pendapat dari beberapa orang, di antaranya ada Al-Imam Ibnu Katsir dan Hafiz Ibnu Hajar.
Al-Imam Tirmidzi sendiri di dalam sunannya mengatakan bahwa hadza hadisun gharibun. Hadis ini adalah gharib. Itu waqul gharibun ma rawa rawin faqat. Itu dalam usul hadis. Hadis gharib itu yang diriwayatkan hanya oleh satu orang saja. Hadis serupa ini terdapat juga di dalam Sunan Ibnu Majah. Tetapi menarik bahwa nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi ini ada beberapa nama yang berbeda dengan yang ada di dalam Sunan Ibnu Majah ini. Sama 99, tetapi di antara yang 99 itu dalam versi yang ada di dalam At-Tirmidzi berbeda dengan yang ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Lantas apa kira-kira kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah, kesimpulan para ulama adalah bahwa yang ada di dalam penjelasan para ulama, saya sebenarnya ingin ngomong santai saja dengan hafalan, tapi lebih senang dengan membaca seperti ini. Tsumma yu'lam anna al-asma' al-husna lisatun asratan fi 99. Kesimpulannya adalah bahwa hendaknya diketahui bahwa Asmaul Husna itu tidak terbatas hanya 99. Apa alasannya? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya, juga oleh Imam Abu Hatim di dalam Sahihnya. Ada satu hadis ma asaba ahadan qad hamun wala hazn faqala Allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati bi yadika adlan fiyya qada'u qadin fiyya hukmu as'aluka bi kulli ismin wa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak. Nah, ini hadisnya saya potong saja karena kita tidak sedang membahas teks doa, melainkan hanya pengambilan istidlal. Tidaklah seseorang ditimpa oleh kesedihan atau kegelapan kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hambamu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Berlaku atasku ketentuanmu, hukummu, dan adil pula keputusannya padaku. As'aluka bi kulli ismin walaka. Di sini disebutkan, aku memohon kepadamu dengan segala nama. Walaka yang merupakan nama bagi dirimu. Yang pertama ada sammaita bihi nafsak. Namamu yang kau sendiri telah menyebutkan siapa namamu itu. Yang kedua, au anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan di kitab sucimu. Jadi yang pertama, Allah sebutkan sendiri nama itu, menamakan dirinya dengan itu. Yang kedua, yang diturunkan di dalam kitab sucinya. Itu Al-Quran. Yang ketiga, au 'allamtahu ahadan min khalqik, yang diajarkan oleh Allah, diberitahukan kepada hanya salah seorang di antara hambanya, yang diajarkan kepada seseorang. Dan yang terakhir adalah awista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, yang masih dirahasiakanlah, gampangnya, atau hanya dia yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dari sini kita melihat Asmaul Husna itu ada empat kriteria. Pertama, sammaita bihi nafsak, engkau menyebutkan dengan nama itu akan dirimu.
Apa yang dimaksud adalah Allah, lafaz Allah, nama Allah. Ini dia. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku ini adalah Allah. Anallah. Nama ini yang pertama, nama Allah. Yang kedua, anzaltahu fi kitabik. Nama yang Allah turunkan di dalam kitab sucinya. Artinya nama-nama yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, allamtahu ahadan min khalqik. Ada orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah, kemudian Allah perkenalkan namanya itu kepada dia. Allah sebutkan nama itu pada dia. Dan yang terakhir adalah ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Hanya Allah yang tahu. Para ulama mengatakan bahwa nama ini nanti akan disampaikan oleh Allah pada waktu tertentu, bukan pada saat-saat ini. Nah, lantas apa hubungannya dengan hadis tadi? Innalillah tis'atan wa tis'ina isman. Dan illa wahidah. Man assaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa saja yang menghafalnya. Nanti di situ kan tadi kalimatnya ada man hafidhaha dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Ini nama yang mana ini? Jelas bukan yang satu, bukan juga yang hanya diberikan kepada ahadan min khalqika, satu hambanya, dan bukan pula yang masih dirahasiakan di sisi Allah. Kenapa bukan yang dirahasiakan di sisi Allah? Karena kan sudah ada perintahnya. Man ahsaha. Berarti nama-nama ini adalah nama yang bisa diihsa, nama yang bisa dihifadz, yang bisa dihafalkan. Di mana dia? Dia adalah nama yang anzaltahu fi kitabik. Yang 99 itu adalah nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, Kitabullah. Ini dia ada 99. Memang timbul masalah ketika kita sudah bersepakat bahwa Asmaul Husna yang 99 yang dianjurkan kita menghafalnya itu ada di dalam Al-Quran. Tetapi faktanya tidak ada kesamaan para ulama di dalam menyebutkan nama-nama yang 99 itu. Tidak usah sampai ke ulama. Kita saja membaca hadis, ternyata dalam hadis yang diriwayatkan 99 itu tidak sama. Saya akan tunjukkan saja di sini supaya kelihatan jelas. Yang kita hafalkan selama ini, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, itu ada di dalam Sunan At-Tirmidzi yang dikatakan tadi Ghalib tadi. Kita sudah hafal itu semua mungkin. Nah, tetapi di sini ada nama-nama yang tidak disebutkan di sini, dicantumkan. Kita lihat misalnya sini. Nah, di sini ada Dzul Quwwatil Matin. Di sini adanya Al-Matin. Ada Al-Qawi, tapi di sini Dzul Quwwatil Matin. Di sini ada di dalam riwayat Ibnu Majah Al-Abadu. Di sini tidak ada. Di sini juga ada Ad-Daim. Nah, jadi dua kitab hadis ini saja
hitungannya sama 99, tetapi nama-nama rinciannya itu berbeda. Oleh karena itu maka ada di antara para ulama yang berinisiatif untuk mencoba mengumpulkan kembali 99 nama di dalam Al-Quran. Di antara mereka adalah di sini ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin, seorang ulama Saudi Arabia. Beliau kumpulkan 99 dalam versi yang beliau cari dalam Al-Quran. Tetapi lagi-lagi perbedaan asma itu semakin jauh berbeda di antara tiga ini. Saya tidak mengatakan ini salah, tetapi ini fakta. Begitu kita cari, maka setiap orang yang mengumpulkan dia akan menemukan nama-nama yang berbeda dari yang lainnya. Persoalannya memang apakah nama-nama yang dituliskan di sini memang itu merupakan Asmaul Husna bagi Allah atau bukan? Nah, ini hamba Allah nah, ini nama-nama yang sempat beliau kumpulkan. Ah, di sini ada. Ini usaha beliau. Yang beliau tambahkan di sini adalah Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, ada Hakam, ada Syafi, As-Sayyid, As-Subuh, Ar-Rafiq. Ini diantara yang beliau tambahkan. Nah, ini nanti ada lagi dari karya Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil. Ini juga beliau kumpulkan lagi 99 nama. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah manakah yang lebih baik? Kita mengambil Asmaul Husna yang 99 berdasarkan hadis yang hadisnya itu gharib. Saya ingatkan bahwa gharib itu bukan palsu, ya, hanya rawinya satu orang saja. Apakah kita akan merujuk yang namanya Asmaul Husna kepada hadis gharib yang ada dalam Tirmidzi ini, atau kita akan menggunakan terminologi Asmaul Husna berdasarkan pendapat orang sekarang? Ini masalah kita silakan. Tapi nampaknya kita tidak ingin pertentangan ini, bahwa yang kita pakai dalam berdoa itu semua nama-nama Allah yang baik, utamanya yang 99 yang ada di dalam rumusan hadis-hadis yang selama ini sudah berjalan dan hidup dengan masyarakat. Adapun apa yang dicantumkan oleh sekarang adalah hanya merupakan satu upaya untuk menambahkan, menyempurnakan barangkali di antara nama-nama yang ada itu. Bahwa itu semua juga termasuk di antara nama atau Asmaul Husna Allah, bisa jadi karena ada dalam Al-Quran. Tetapi ketika dia tidak dimasukkan ke dalam hadis, mungkin kita tidak usah memperbaharui terminologi, karena apa yang dirumuskan para ulama selama 1000 tahun lebih, saya kira itu lebih aman daripada kita mengambil pendapat-pendapat yang baru. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.